ngopi dulu. Ngopi lah. Ada sih ki. Kontol. Loh, mandiri Kan lah. sebagai bintang tamu Loh, harusnya kan nyong sebenarnya udah host sih sebenarnya. Nyong makan. melayani. Wah, ditutup ya? Tolong dong. Oke, Bang. Mangga. Oh ya Yul, Aduk ada dulu. sebuah topik nih Yul. Topik menarik. Susu. Bukan. Tadi Susu, nih biasanya susu. mantan gua ngechat. Tiba-tiba komen story nih di IG. Lah gua kan kaget ya. Baru habis sholat maghrib, tumben sholat. Nah, itu mantan gua itu nge-reply story gua gitu. Bagus. Kok? Apakah pertanda balikan? Wah, Bisa tuh, jadi. bangsa tidak Bisa lah, jadi. tidak. Kalau mau balikan mending sama yang itu tuh, yang sana. Nah, pas itu gue kaget. Soalnya ini udah lama banget nggak ngechat. Nah, di komen storyku apa ya? Kayak kaget rambut gue tuh udah berubah. Tuh. Nah, ya gue respon lah. Apa Gue respon. Adalah ya aku balas gini dikatain mirip cewek terus, jadi gue males. Nah, dan dia bilang balas lagi dan saya tahan lah. Yang gak lama sih, cuma berapa kali ngirim pesan ya udah ya. Aku yang ngakhiri dengan like kayak gitu. Menurut lu gimana? Apakah ini pertanda? Mungkin mantanmu itu masih menyimpan rasa. Anjay, apakah dia selalu memperhatikanku di setiap gerak-geriknya? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau ya sebenarnya balik lagi tergantung orangnya. Sebenarnya kan ada mantan yang meskipun udah putus lama, tetap dia itu nggak berubah lah, nganggap kita sebagai teman. Iya betul. Mungkin dia orang yang tipenya kayak gitu. Atau yang kedua yaitu masih menyimpan rasa. Anjay, menyimpan rasa. Emang se-OP itukah saya sehingga masih memendam rasa? Dia masih aku masih membuatnya mencintainya gitu. Sedalam itukah aku menggali gitu? Se-OP itukah? Sabar dulu. OP itu apa? OP itu parameternya apa? Lu tahu dari mana kalau diri lu itu OP? Cetan gua wangi. Kontol modal setan dibilang OP. Coy. No. Enggak lah. Maksudnya kalau ya itu, kalau dia nganggapnya lu bukan mantan, jadi teman. Nah, itu kan nggak ada nggak ada niatan tersembunyi. Ya udah, komen aja, orang biasa komen sih. Juga ya, Ardi komen muka lu kayak kontol kan biasa. Iya sih betul. Apa gua kepedean? Nah, itu dia ya, dari maksud dari semuanya itu kepedean. Tapi gue udah berusaha nih, kayak nggak kepedean itu. Dari dulu itu gue berusaha untuk kayak aku bodo amat lah, kayak ya ada yang misalkan ada gosip nih, dia suka sama lu, tapi gue biasa cool aja gitu, nggak ada nggak ada pikiran dia suka sama gue gitu cool. Tapi entah kenapa ini, apakah mungkin sekarang sudah saatnya gitu mencari sebuah itu, jadi aku jadi niat dan membuat mindset saya itu jadi ini suka nih gitu. Tapi enggak ya. Kalau memang dari segala sisi udah siap, dalam artian dari segi mental, materi, fisik dan lain-lain lah, persiapan lu sendiri, lu yang bisa menilai, lu yang bisa menilai diri lu siap atau enggak. Kalau lu menilai udah siap dan udah pantas, boleh ada niatan untuk mencari. Cuman kalau lu ngerasa kayaknya gue masih banyak kurang, atau kayaknya kalau gue sama si ini kayaknya gue nggak bisa bikin dia seneng, banyak kurang ini itu jangan dulu sebaiknya. Iya sih. Sebenarnya yang gue takutin dari dulu itu pacaran itu masalah finansialnya sih. Kayak gue itu uang mingguannya itu pas-pasan. Jadi kalau misalkan mau maksa nyerang pacaran, yang gue takutin itu dia pas ngajak main gue yang nggak bisa.
atau mungkin gue berusaha untuk bisa, tapi kedepannya hidup gue yang nggak bisa hidup gitu, nggak bisa beli gini, nggak bisa beli ini gitu Emang kan. harusnya bakar Dulu ya, kita bakar dulu. Tapi gue nggak bawa rokok bro, ini punya kameramen itu. Oh iya ya, pakai iya pakai lah ya. Oke mas, oke mas, alah 6 ml ya, ya apa pakai baik dan awet, bakar lebih mantap. lebih matang loh. iya. Gue pernah tuh deketin cewek pas belum ada modal, itu pas masih maba ya. Cewek yang gue deketin itu elit yuk, kayak ya dia nongkrongnya di sini. Sempat gue berpikiran bahwa dia itu alergi sama mendoan, jadi gue nggak bawa dia ke angkringan kayak biasa kita ini ke angkringan beli kopi, nggak begitu. Gue bawanya ke misal ke Mixway atau kemana kafe gitu. Dan ya kesimpulannya dari semua itu gue berantakan coy, keuangannya coy. Lah justru itu, kalau lo mau deketin cewek carilah yang setara, maksudnya karena lo merasa finansial lo kurang, lo katakanlah cuma bisa kalau ketemu cuma bisa di warkop deh. Iya. Nah, makanya pasti mendoan, sate usus, kopi, es teh gitu. Iya. Ya udah cari yang sekiranya mau Ya. mau dan bisa gitu, mau dan bisa diajak ke tempat gitu. Kalau lu maksain karena finansial lu kurang, tapi lu maksain terus-terusan ke kafe lah, ke restoran, diajak nonton, itu ya lu sendiri yang hancur. Iya. Tapi itu masalahnya bukan itu. Cewek yang spesies begitu itu susah dicarinya, itu susah. Dan meskipun ada itu kayak nggak mau semua sama gua gitu. Yang pas itu kayak gini, banyak kan yang suka sama gua itu yang gue nggak suka. Misal dari software, hardware. Kita bahas software hardware aja ya. Kita nggak bahas kayak sifatnya jelek atau jelek, gak good looking mukanya gitu kayak gitu. Kita nggak bahas begitu karena itu sangat menyinggung ya. Jadi kita bahas hardware dan software aja. Itu gue nggak cocok sama hardware atau softwarenya Lah dari semuanya kan awalnya emang nggak suka. Lu sama mantan lu kan awalnya emang nggak suka. Jadi iya betul. Kalau ya balik lagi ke prosesnya. Jadi kalau lo emang kayak masa iya pandangan pertama langsung suka, kecuali itu ke fisik ya. Iya fisik betul. Kan, Setuju sih wah, gua. menarik ini. Nah kalau emang ada yang suka sama lu, terus lu mencoba buat apa ya, lebih mengenal, mendekatkan diri, itu lama-lama juga suka bisa kayak terbawa perasaannya. Iya juga sih bener. Berubah. Ya kayak dulu kan pas lu tahu kan yang sama yang dia. Ya gua itu awalnya nggak ada niatan sebenarnya ya. Gue biasa aja nganggap dia teman, cuma karena mungkin sering tanya tugas, jadi kayak ya fan in love lah gitu. Nah iya gitu. itu Karena nggak ada niatan kan? nggak ada niatan sebenarnya ya. Itu gue lihat dari sifatnya sih, bukan dari itu, karena udah mendalami lama. Wah ini nyaman sih sama dia gitu, bisa diajak ngobrol gitu. Oh ya by the way, kemarin gue deketin cewek sih. Terus yang gue kosan dulu kan. Nah itu yang malam minggu itu gue deketin cewek. Ya pas gue sebenarnya kenal cewek itu belum lama sih. Pas itu kan gue ikut PKM ya. Moga aja dia nonton video ini ya. Sekalian gue kode-kode. Ya soalnya ini udah semingguan dia balasnya singkat gitu. Jadi ada gitu. Ya gue itu kenal dia pas lagi program gratis tes mahasiswa. Gue kenal, satu kelompok bareng. Dan ya pas sidang itu gue mulai dekat sama dia sih, kayak mulai ngejokes kan gue biasa ngejokes gitu ya. Gue ngejokes dan ya lanjut di chatan lah. Nah pas itu ada event di kampusku itu, the one and only kampus Anda itu, Unsur tidak ada bahkan. Sabar lah, belum waktunya Unsur mengadakan event, apalagi Ramadan belum ada. Iya, adanya event wibu kan, harem itu Anda lanjut lanjut ya. Jadi kan di pasar malam gue ajak lah, yaitu cewek gue ajak, dan itu ya gue nggak expect bakal mau gitu. Tapi sebenarnya gue ngarep sih. Gue ngarep ternyata mau lah. Gue itu udah mulai heran tuh di situ, kayak nih loh kok cewek mau sama gue nih, padahal dia cantik loh. Kayak gue kayak malah dulu gue ngarepnya
mau nyari yang cantik, giliran ada yang cantik yang datang, gue malah kayak nggak percaya. Kaget ya. Kaget itu, gue anehnya gue gitu. Kok mau? Kok mau sama gue? Sama musang ya. Anjing, bangsat memang Anda. Ya gitulah. Udah mau, gue jemput kan di kosannya. Mau jalan. Ya pas pulang-pulang, ya kehujanan bareng kan. Ya mungkin itu kayak pertanda drama dulu, drama romantis ya, betul, drama dulu. Biar kayak ada cerita gitu. Mungkin kalau chattingan itu apa mungkin udah berhubungan lama gitu, keingat hujan nih, ya itu bisa membuat hubungan semakin erat gitu. Iya, mengingat masa lalu. Kayak masa lalu itu pas di sana itu kehujanan sama mbak itu kayak mengingatkan. Tapi udahlah, gua udah move on sih sebenarnya sama dia, kayak nggak ada nyata lagi lah. Nah pas sudah diajak itu gue sebenarnya mau ngechat ya masih kayak biasalah kalau misalkan kita udah jalan sama cewek, tahu nggak kalau udah jalan kan biasanya ada masalah, bener ya? Biasanya kayak gitu. Ada canggungan, kayak ada nggak dia kepuasan, malah ada yang ilfeel yuk. Ada yang ilfeel. Temen lu pasti pernah lah kayak apa lu mungkin pernah habis jalan tuh langsung ilfeel pulangnya gitu. Nggak tahu itu. Cewek itu aneh itu bangsat. Emang tidak bisa diprediksi. Iya bangsat, susah cok. Ya minum dulu kopinya cok. Kopi. Nah pas habis itu ya gue chattingan, gue mulai gombal-gombal, dan itu ceritanya itu pas awal jadi canggungnya itu entah kenapa itu kayak aneh. Pas itu dia ngechat terakhir pas gue mau udahan ngechat itu udah malam, gue ngirim itu stiker love itu yul. Aduh, padahal kan belum ada apa-apa ya, tapi cuma gue kayak nggak tahu kepikiran apa itu tiba-tiba ngirim stiker love. Apa itu menyebabkan itu? Ya bisa jadi, mungkin ceweknya menganggapnya lu terlalu agresif. Nah, maksudnya itu. Lu kenal belum lama tiba-tiba langsung begitu. Maksudnya iya. Mungkin dia juga mikir kayak dia suka gue karena apa ya? Apa karena fisik, apa karena main-main? Betul juga, Cuk. Gue kepikiran anjing. Gue baru kepikiran gitu. Nah, jadi gue gitu. Sebaiknya perlahan kayak teman biasa dulu. Iya sih. Ntar kode tipis-tipis, tunggu dia responnya gimana? Apakah dia memberikan feedback yang baik atau tidak? Iya. Jadi kalau lu mau masih mau lanjut sama dia, jadi ya udah nggak apa, nikmatin dulu prosesnya. Lama nggak apa, yang penting jadi, daripada lu cepet-cepet udah jadian malah cuma bentar. Betul. Sama kayak yang anjing, yang sama dulu. Tai memang. Iya. Bawa masa lalu ya. Iya. Buat pelajaran. Nah, betul. Ya sebenarnya dulu itu sama sih kayak sekarang. Gue itu tipikal orang yang nggak sabaran yuk. Kayak nggak bisa nahan perasaanmu karena rasa bucin ini setelah membara dalam jiwa. Ataukah apa ya? Terlalu lama menjomblo. Ya nggak lama sih. Gue juga berusaha deketin tapi emang jomblo juga sih. Lah iya makanya terlalu lama menjomblo. Jadi sekali lihat betina langsung birahi ya. Nggak birahi. Gue itu ingin menghalalkannya. Menghalalkan anjing. Menghalalkan setelah halal baru dinafkahi maksudnya. Setelah halal nafkahi. Setelah dinafkahi dijaga dulu. Iya, ngetot mah belakangan. Itu kalau misalkan perkembangbiakan itu tidak bisa kita rencanakan. Itu datangnya itu tiba-tiba Yul. Wangsit itu. Jadi apa ya? Seperti kita mendapatkan sebuah mandat. Datang ting gitu. Gak ada rencana. Bisa jadi lu sering kan mau maju ke kelas ngaceng. Nah, itu yang ditakutin sama cowok-cowok kan, lu maju ke kelas ngaceng kan? Iya. Ya lu ngaceng. Ya itu karena lu niat enggak? Enggak niat, tapi datang sendiri. Tapi pengen ngentot aslinya. Enggak lah. Enggak. Pertahanan diri diri. Iya, tapi kan enggak tahu kan? Enggak, betul. Ya gitu, gua gitu. Gua enggak sabaran juga sebenarnya gua. Enggak sabaran. Ya pengen aja sih gak gua punya pacar, punya cewek. Nanti kalau misal malam sleep call gitu. Seperti anak Gen Z sekarang kan, sleep call kan? Sleep call tiap malam. Iya, sleep call, nanti putus sedih. Tapi enggak sedih sih, sedihan itu apa? Akunya hilang. Iya.
akunnya hilang ketipu karena kebodohan. Itu lebih sadis itu. Lebih sakit ya, Lebih sakit, Cok. putus cinta ya. Itu bisa ketemu orang langsung dipukuli, Cok. Lihat orang di jalan, pukul ya. emosi, Cok. ML segalanya, Cok, sebenarnya, Cok. Game ramah. Ini memang kehilangan akun itu sakit. Kalau lu nih, mending kehilangan akun apa kehilangan cewek? Ngomong-ngomong soal akun nih. Kalau misalnya lu punya cewek, mending pilihan sulit ya? Pilihan sulit Ya. kehilangan akun sih kayaknya. Dan akun sih ya. Kalau Iya. cewek itu kan kayak kita butuh effort Betul itu. deketinnya. Kalau ML mah skill udah ada, tinggal Iya. anjing kita bikin akun sehari langsung legend juga bisa ya. Gampang mah gitu akun. Cuma kalau masalah percintaan itu kayak hard buat kita ya. Lebih Susah. Backsound coy. Ini menggambarkan suasana ini sangat Suasana aman. malam ya. Iya. Ngomong ini kita di daerah Purbalingga ya, nggak terlalu Kabupaten Purbalingga tapi nggak terlalu kota ini. Tidak di pusat kotanya, tapi di desa namanya. Dari desa jadi ada suara backsound begini. Lalu sekarang di Usut kan? Iya. Ya, coba ceritain bagaimana sih kehidupan cewek-cewek di Usut nih, yang mungkin kayak lu sering lihat kan di Grendeng kan banyak yang cewek pakai crop top gitu, kayak wah gitu menggugah selera. Iya, lu kan jalan kaki kan? Iya. Iya, sambil ngaceng nggak? Enggak kan? Tidak. Oh. Menjaga pandangan. Jadi itu gimana ceritain coba? Sebenarnya kalau Cewek-cewek. gimana ya? Mulainya dari mana ya? Nah, gini aja nih. Apa ya? Ciri khas ya di sana gimana? Oh, Kan ciri- gua kan di UMP kan kayak yang apa? kayak Sebenarnya kalau Islami. ciri khas ya nggak ada ciri khas sih, sebenarnya biasa-biasa juga. Banyak kan kalau misalkan hari-hari biasa ya udah anak-anak pada umumnya lah pakai kerudung berhijab lah gitu. Oh, ada yang hijab. Lah kebanyakan malah. Kebanyakan hijab. Iya, Bukannya sebenarnya biasa semua. Oh. Kalau buat outfit itu biasa semua. Iya, enggak. Kalau lagi jam-jam kampus itu biasa semua, nggak ada yang aneh-aneh itu. Kalau lagi liburan ya udah baju santai, Santai. outfit mbak beli seblak. Oh, tapi nggak ada yang pakai crop top kan? Pernah lihat? Ada lah. Ada 1-2 lah. Kedua ya. Cuman nggak kaget juga sih, maksudnya kan kalau gue sendiri kan udah pernah di Tangerang ya berapa sebulan lebih lah di sana. Ya, culture-nya dah. Iya udah Lah. mulai udah terbiasa, kata nggak kota gitu. banyak cindo pakai crop top, pakai celana pendek ya biasa Biasa aja aja kan. gitu. Pas ke Unsut ya biasa aja. Biasa aja. Berarti nggak ada culture shock ya antara perpindahan dari Purbalingga ke Purwokerto ya? Nggak ada. Nggak ada Cuman lah ya. Ya itu banyak ceweknya, cuma banyak ceweknya Cewek doang. juga. Pernah nemu ayam nggak? Atau nyari? Waduh, kalau itu mah Ayam geprek maksudnya. Oh, ayam geprek. Oh, Sorry. Oh, Pikirannya kemana? aduh, Biasa, gimana? sudah malam. Iya, jangan. Sudah Di malam. Unsut mah nggak ada ayam, bro. Nggak ada ayam itu, bro. Semua Ayam apa? ayam Peternakan ayam. Iya, peternakan. Ah. Itu peternakan ayam yang punya akun hilang ini, yang punya akun ML hilang itu kerja di peternakan. Magang. Oh, iya. Magang. Tapi kalau misal ayam itu nggak ada ya? Ayam geprek banyak. Ayam Geprek, ayam bakar, ayam goreng banyak. Ayam. Tapi kalau yang yang itu nggak ada lah ya. Aman lah ya. Aman. Sejauh ini tidak ada lah. belum pernah lihat, belum pernah ketemu ya. Iya. Dan tidak berusaha mencari juga. Nah, betul. Menjaga iman. Iya, mantap. Mau puasa kan ya? Nah, betul. Tapi ngomong-ngomong soal cewek nih, Hmm. kalau Unsut kan kebanyakan sekarang dari daerah Jabodetabek kan? Nah, itu Nah, banyak. Kayak mungkin udah biasa di kota, jadi mungkin mereka bawa ke sini mungkin kayak jadi mungkin kita sebagai warga sini kayak kaget gitu karena nggak pernah lihat gitu. Padahal di mata mereka itu wajar gitu. Iya. Kayak teman kita kan ada tuh yang di Jogja kan. Yang di Jogja kan dulu pas SMA kan anjir. Ini pembicaraan malam ini Anda. nyenggol kemana-mana ya. Oh, bukan, tidak. Ini kok Adi sama Andrew ya terpancing ini. Aduh, ini maksudnya kan gue sebenarnya bukan gue sih, lu juga iya kan, lu sama gue punya kenalan kan di SMA. Iya. Nah, yang bikin gue kaget itu dia aslinya dari desa, setelah pindah ke kota besar Berubah drastis. langsung berubah total Nah. itu. Apakah dia kembali ke sifat aslinya atau memang dia terpengaruh dengan kehidupan sananya gitu. Nah, itu kombinasi antara dua itu. Anjay, kombinasi. Jadi selama SMA ya karena mungkin aturan dan lingkungan, jadi dia masih kayak
ya kayak cewek pada umumnya Ya, SMA ya. lah, rajin, rapi ya. lah segala macam. Dan sekarang karena udah jauh dari rumah, merantau ke bawah lingkungan, ya udah Jadi liar gitu, binal gitu ya. Ya nggak binal juga, terlalu ekstrim kalau binal. Iya, tapi soalnya gue kayak agak gimana ya, dia kan kayak sering di kosan cowok gitu, kayak menurut lo kebanyakan generasi muda ini, cewek-cewek ini masih pada perawan nggak? Di mana? Kalau seluruh Indo mah populasinya gitu. Populasinya itu banyakan yang masih perawan atau enggak lo kalau misalkan? Tetap banyakan yang masih lah ya, masih positive thinking aja lah ya. Positive thinking iya, terus. kita berusaha positive thinking. Pembicaraan ini harus membawa positif. Ke arah yang lebih positif. Maksudnya banyak bad boy yang ya lah, aduh. Takutnya ada pembicaraan. Soalnya gue biasa. Layar. Soalnya gue biasa sih kalau ngobrol itu kayak sering nyenggol-nyenggol, karena ya kalau lu ngobrol nggak ada gosip, nggak ada yang nyenggol-nyenggol, itu lu ngomongin apa, Cok? Ngomongin apa? Nggak ada yang diomongin. Ngomongin apa? Aku nilang. Tidak. Enggak juga. Tidak. Iya, mau ngomongin apa? Bamba itu? Tidak ya? Iya. Sebenarnya ya gua bahas akun hilang dari tadi itu, teman gua itu jual akun, cuma akunnya itu hilang, coy. Kayak buah dari kesalahan dia sendiri, nggak cerita sama temen ya. Betul. Iya, kalau mah ada apa-apa cerita sama temen aja, kita mah open itu ya, kita open. Orang punya teman kan ya gitulah fungsinya gitu, berbagi cerita. Iya, berbagi cerita. Mau ada apa-apa, mau masalah cinta, masalah apa, tinggal cerita aja. Toh kita nggak mungkin juga nyebarin kemana-mana. Betul. Kalau satu circle nggak apa-apa. Iya. Circle sebelah mah omongin aja gitu, nggak apa-apa kan ya gitu. Kita kan teman itu ngomongin segalanya, bahas percintaan, bahas dapet. Game dibahas. Bola dibahas. Politik ya. dibahas. Politik dibahas. Semuanya kita bahas. Iya. Apalagi kalau tentang susu. Apa? Susu Denko. Iya, Denko, ya, soalnya, Indomilk. Iya kan ada program makan siang gratis kan ya. Ada bukan makan siang gratis. Silakan bersuara pendukung 02. Waduh, ini kita netral aja di sini kok. Ya, kita netral di sini. Tidak ada unsur politik. Iya, jadi mumpung ada makan siang gratis, yang ada susunya mungkin ya. Ya kita bahas susu, jadi itu susunya itu susu Indomilk yang murah aja saset, kan dananya terbatas atau dikorupsi mungkin. Tadi sampai mana nih? Tadi makan gratis ya? Okay. Makan siang gratis dari dari 02 ya. Dari 02. Kita juga bahas bola juga ya. Ngomong-ngomong soal bola, nanti malah ada pertandingan mah Liverpool. Man City sama Liverpool. Lu pegang mana? Sebagai pendukung Liverpool sejak betul The Reds ya. Sejak nggak tahu sejak tahun kapan. Karbitan lah, bilang aja karbitan ya. Apa lu fans Liverpool dari lahir? Enggak. Sebelum Liverpool ada udah ngefans dulu sama Liverpool ya. Udah ngefans apanya? Kotanya. Oh iya, kotanya. Ya. Kalau yang di Goa itu apa ya? Yang kemarin di Goa? Liverpool bukan ya? MU di Goa enggak? Dari pertandingan kemarin enggak ada. Enggak ada yang di Goa ya? Aman. Belum ya. Tunggu malam ini ya. Moga aja enggak ke Goa ya Liverpool. Ya, minimal seri lah. Oh ya, ngomong-ngomong kehidupan di Purwokerto nih, apa keluhan lu setelah kuliah hampir 1 tahun nih ya, hampir 1 tahun jalan di Purwokerto, apa keluhan lu nih di kuliah di kota Purwokerto? Keluhan itu di kampusnya atau di luar kampusnya nih? Semuanya, dari mulai lu ngekos atau dengan masyarakatnya atau semuanya, culture-nya. Kalau di lingkungan kosan mah nggak ada sih. Nggak ada ya? Enak-enak aja, kosan itu udah bebas. Mau balik jam berapa, mau ada temen nginep, mau apa itu bebas terserah. Bawa cewek? Bebas. Tipis-tipis boleh lah. Tipis-tipis boleh lah ya. Cuman belum terlalu barbar. Jangan terlalu barbar dulu. Oh ya, karena itu seks bebas itu tidak baik ya. Betul. Selain di kesehatan nggak baik, di agama tidak baik juga. Gitu. Tidak boleh. Meski tidak sholat kita ya, tapi kita saling menjauhi yang dosa-dosa gitu. Mesti sholat ya mungkin bolong-bolong. Iya, seminggu sekali lah. Iya. Kemarin Jumatan enggak? Alhamdulillah enggak.
Enggak. Kena skip. Nasib, wah parah. Kalau gue sih selama gue kuliah di Porto nggak ada keluhan sih, kayak dari mulai perkuliahannya atau orang-orangnya. Bahkan gue kayak agak senang sih di Purwokerto, karena dari Purbalingga yang mungkin notabene kotanya kalau dibandingkan dengan negara berkembang ya. Kalau Porto kan negara yang udah mulai ya sanalah, itulah ada mall juga. Dan gue itu kalau di Porto senangnya itu kalau misal pulang kuliah. Kenapa? Ya kalau pulang kuliah itu kayak gue lihat cewek-cewek di kota. Kembali lagi, Iya, cewek-cewek. bahas cewek. Lah kita bahas cewek lah, masa bahas apa? Kita bahas cewek. Jadi gue suka lihat cewek-cewek Purwokerto karena banyak cindonya gitu. Mix. Ya karena di lingkungan mahasiswa pasti banyak lah Iya. cewek-cewek gitu. Sedangkan di Purbalingga sini ya Iya. nggak ada. Kampusnya juga nggak ada ya? Ada. Cuma- Jangan menghilangkan dong. Oh, Jangan ada kampusnya menghilangkan. ternyata. Ada. Gue Apa kita akan promosi Aduh, lu malah tidak sebut merek. Iya. Saking sepinya kita jadi tidak tahu ya ada Iya. kampus di situ. Gue taunya malah Unsud yang teknik di Purbalingga tahu. Soalnya gue pernah mau masuk Unsud cuma nggak jadi. Gitu. Apalagi di fakultas juga kan MIPA itu MIPA anaknya kalem-kalem semua. kalem-kalem ya. Ah. Anak rohis. Oh, anak rohis. Wibunya Iya. banyak pasti di situ. Banyak. Oh, pantas di Unsud banyak event wibu di sana. Banyak Jadi ibu-ibu. fakultas lu penyumbang wibu terbesar gitu di Purwokerto. Ya enggak termasuknya. juga. Enggak juga. Iya, iya ya. Kalau penyumbang di Purwokerto mungkin ya MIPA Iya. itu banyak ya. Ya banyak lah ya. Oh ya ngomong soal MIPA nih, kalau aku pernah dengar sih dari orang ya, kalau FMIPA itu cowoknya banyak yang letoy cowok, yang di kimia gitu. Wah, Ada. kalau itu Iya coy, kalau gak laki gitu bro. Gua anak teknik ya. Gua kalau kayak, itu spesifik sekali ya. iya mungkin ada Satu angkatan atau tidak? satu angkatan. Oh, Waduh, satu angkatan. Terlalu spesifik ya. Iya, tidak nggak bakal ada yang lihat lah di sini, masih sepi penontonnya. Percaya Iya. aja tuh. Nggak bakal ke up ini. Toh nggak apa? Nggak Mungkin- menyebutkan merek. Ya nggak nyebut merek dan dia mungkin nggak merasa. Ya. Iya, nggak merasa. Memang kan dia udah berdamai dengan diri sendiri. Oh iya. Iya. Menerima diri sendiri Iya, dia apa udah adanya. mulai Ya. gini. Dia udah bangga lah dengan pribadinya begitu. Ya banyak nggak? Benar nggak? Banyak Faktanya gitu ya. fakta sekali. Jadi ya begitulah di kehidupan di MIPA isinya bocah-bocah rajin, Mantap. bocah-bocah wibu, bocah-bocah letoy. Jadi sebenarnya kalau buat nyari temen Tonggong. maksudnya ya buat gue sendiri buat Ya. nyari temen yang buat nongkrong gini kayak kita ini sekarang Iya. itu lumayan susah karena ya itu nggak sejalan lagi ibaratnya. Ada yang sukanya setiap balik kampus perginya ke perpus. Wajah. Orang mah kalau mahasiswa ya katakanlah mahasiswa males lah kayak gue. Iya. Balik kampus ya udah ke kosan, Tidur, rokok, makan, makan. terus ntar berangkat lagi. Nah, gitu doang. Cuma kalau mahasiswa rajin dia balik kampus ke perpus, Iya. baca buku, belajar, ngerjain tugas, terus berangkat lagi. Ya terlalu apa ya, tidak menikmati kehidupan. Kalau di teknik gua ini malah kebalikannya coy. Malah yang cewek itu kebanyakan pada tomboy. Mereka pada pakai celana, stylenya pakai kemeja, jarang lah yang pakai gamis-gamis itu. Meskipun di kampus gue itu ada embel-embel agamanya gitu, tapi mereka semua itu teknik itu kayak ibaratnya kayak jiwanya laki gitu. Jadi jiwanya laki. Lu kan juga fisika kan ya? Iya. Fisika ini. Kalau ngomong soal fisika nih, lu percaya konspirasi nggak? Konspirasi enggak lah, kalau konspirasi enggak Nggak. percaya karena semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Ilmiah ya. Iya. Harus ada penelitiannya. Penelitiannya. Berarti kalau misalkan bahas agama diteliti dulu nggak? Misal Enggak. Ilmiah itu enggak bawa-bawa agama, enggak bawa boleh. agama. Ya betul sih, betul. Kalau semuanya dibawa agama langsung beres. Iya betul. Kita kalau Enggak ada debat, counternya. debat nggak ada counternya ya. Iya. Betul. Iya, soalnya Kenapa manusia dilahirkan? Takdir kontol. iya, manusia dilahirkan itu karena apa? Ya karena ada
persetubuhan. Nah, itu kan ada bukti ilmiahnya. Bukti ilmiahnya, betul. Dan dijelaskan dalam agama juga. Jadi nyambung itu. Ngomong soal agama nih ya. Soal agama nih. Membungkus dengan agama itu kayak udah biasa sih di negeri Indonesia itu ya. Sesuatu yang dibungkus dengan agama. Banyak ya. Politik, iya betul. Apa-apa di bawah agama. Makanya nggak maju-maju negara ini. Iya sih. Oh ya, ngomong soal Indonesia maju nih. Apa? Lu percaya nggak 2045 nih yang kata Indonesia bakal maju nggak? Menurut lu? Kalau dilihat dari bentukan orang-orangnya, bentukan. Iya betul, gue percaya omongan lo. Gue pegang. Iya betul, gue setuju. Dilihat dari orangnya enggak? Gue nggak mengecualikan kita semua ya. Iya, kita betul. semua pun termasuk orang Indonesia. Jadi kita juga termasuk. Penyumbang kebodohan. Iya. Tapi kita mengakui kalau kita bodoh ya, mengakui. Cuma soal pemikiran kita teoritis, bro. Teoritis ya. Kita soal pemikiran tentang memecah masalah kehidupan kita jagonya, bro. Kita nggak usah ditanya lagi lah soal percintaan. Ya saran tuh lewat lah. Ya meskipun kadang-kadang ngaco ya. Kadang-kadang ngaco. Cuman kebanyakan bener. Ya yang penting nggak blunder lah ya. Yang nggak blunder kayak yang ngomong bokep di podcast. Tapi kita nggak bakal bahas bokep kan? Enggak. Kita di sini enggak, iya. Nanti kalau kita bahas bokep, ya abang saya suka kok. Ya enggak kan, enggak gitu. Gue nggak suka bokep. Gue juga nggak suka sebenarnya. Gue suka yang real gitu. Iya. Hentai. Itu tidak real. Sebenarnya wibu itu aneh, coy. Sama kartun aja masih disangein gitu. Birahi sama kartun itu kayak aneh gitu. Apa yang dicari? Apa itu gairah seksual rangsangan itu apa? Nah itu nggak tahu memang kalau wibu. Sebenarnya gini, disclaimer dulu ya, Iya. Kita ini juga nonton anime. Iya, betul. Gua nonton anime juga. Tapi kita nggak aneh kayak wibu-wibu itu. Nah, yang gini gue heranin nih. Apa nih ya? Kepribadiannya apa? Nggak tahu itu dari otaknya. Maksudnya terlalu terobsesi. Apalagi manusia-manusia yang suka nonton anime isekai itu. Waduh. Perlu diperiksa kejiwaannya. Iya sih. Iya betul. Mereka berfantasi, wah kalau gue mati terus reinkarnasi lahir kembali di isekai menjadi MC harem. Gak realistis, bro. Iya betul. Bangun mandi bau bawang. Iya, bau bawang. Nah iya itu. Kayak gue juga heran nih. Dia nonton anime sama kayak kita. Cuma dia yang gila. Nah itu. Iya gitu, gue herannya gitu. Sama ini wibu dikatain bau bawang. Ini dari mana asal usulnya? Lu tau nggak? Itu karena nggak pernah mandi. Kenapa dibilang bau bawang? Kenapa nggak dibilang bau ketek atau bau apa? Bau asem atau bau apa gitu? Bau bawang. Bau bawang itu nggak tahu dari mana. Iya. Cuman ya itu alasannya karena nggak pernah mandi. Dia itu kalau wibu kan biasanya wibu yang udah akut itu kan ngurung diri terus di kamar, maraton anime, nggak pernah keluar kamar, nggak pernah mandi. Sekalinya keluar ya udah nggak mandi itu, langsung pergi ke event. Tapi panas-panasan, joget-joget, keringetan, jadilah bau bawang. Tapi gue pernah sih dulu pas COVID ini gue nggak mandi 2 hari nih, dan gue mencium ya aroma bawang. Iya, memang mungkin karena bau bawang, aromanya mirip bawang, jadi ibu dikatain bau bawang. Iya. Mungkin kayak gitulah ya. Masuk akal sekali. Oh ya bro, ngomong-ngomong di Purwokerto nih, sering terjadi tawuran nggak selama lu ngekos di sana? Kalau tawuran belum pernah denger, cuman kalau kayak maling motor, terus orang jambret HP. Bukan sering, pernah dengar ya? Ya pernah dengar. Cuman di kenyataannya nggak tahu karena jarang juga keluar malam ya, nggak pernah ngalamin ya. Tapi menurut lo berbandingkan sama Purwokerto ini aman mana dan nyaman mana untuk tinggali? Aman, kalau segi aman sebenarnya kayaknya aman Purwokerto deh karena lebih rame. Iya betul sih, malam-malam masih ada motor. Iya, kalau gitu. Di sini di Purbalingga ini mau dibilang aman karena nggak ada orang, nah justru itu yang buat nggak aman karena nggak ada orang. Jadi iya, kita keluar malam takut, bawa motor sendiri, jadi takut karena kanan kirinya
nggak ada orang, nggak ada rumah. Ada rumah pun ya itu nggak ada orang. Nggak ada orang ya. Kalau di Purwokerto kita keluar malam jam 11, jam 12 itu masih ada rame. orang ya, masih ramai. Kalau Segi Nyaman pun sebenarnya 11-12. Kalau dikata Purwokerto lebih kota, ya emang lebih kota. Tapi nggak sampai sekota itu, jadi tetap nyaman buat ditinggali. Nyaman ya. Nggak terlalu berisik kayak kota-kota kayak Jakarta, Tangerang, Jabodetabek lah itu kan. Iya. Berisiknya minta ampun. Iya. Kacau ya. Ya kacau. Kalau Purwokerto Chaos nggak, sekali tetap, itu. tetap enak. Jadi dia nggak terlalu berisik. Terus enaknya lagi di Purwokerto apa-apa ada. Nah, itu dia. Akses kemanapun Enak. Iya, stasiun ada. Cuma bandara nggak ada. Kawasan Purbalingga ya. Itu pun udah tutup. Wah, saya mau promosi malah Anda menjatuhkan kembali. Tidak. Kita kembali ya. Di sini tidak ada promosi apapun ya. Oh ya ngomong. Kecuali kalau sponsor masuk. Oh ya, ini sponsor masuk nih ngomong-ngomong. Siapa tahu ada sponsor. Ini ada sponsor masuk ya kita. Weh. Balik. Ini bukan sponsor. Ini beli sendiri ya. Iya, beli sendiri. Tapi tidak apa-apa ya. Ya karena kita suka ngopi. Ini ngomong-ngomong 500-an ya? Ya, 500 murah. Terjangkau ya. Terjangkau lah. Untuk kalangan mahasiswa masih oke lah. Oke lah. Untuk kalangan misalkan UMR yang di bawah 2 juta? Nah, oke sekali ya. 500-an langsung jadi. Oh ya ngomong soal tinggal UMR. seruput. Ngomong soal UMR nih. Di bawah 2 juta ini cukup nggak buat hidup di Purbalingga? Di bawah 2 juta. Mungkin kita perlu tanya ke yang ada kerja ya? Iya, ke apa? Speak no, bro. Manusia di balik layar gimana? Nggak ada ya? Cukup. Tidak. Kurang. Nah, testimoninya dari manusia-manusia yang udah kerja itu katanya kurang. Yang belum nikah aja kurang, apalagi yang udah nikah. Nah, makanya jangan dulu nikah, Nikah. sukses dulu. Iya. Kayak di Purwokerto berapa UMR-nya? 23 23 lumayan lah. Serius kayaknya deh. Iya, ini kita tidak bawa data ya. Tidak bawa data. Iya. Masa jadi, data mau dibongkar? Iya, data pertahanan itu dibocorkan nggak bisa ya. Kita nggak bawa data. Kita nggak bawa data. Kurang prepare memang nggak bawa data. Iya. Jadi nggak bawa data. Ya kalau bawa data ini kita mah debat ya bro. Nah, iya. Iya. Kita bukan debat tapi. Iya. Kita bintang santai. Iya, Kalau kita bawa data santai. nanti bawanya kita debat dan saling menjatuhkan, saling Selepet. Anjay, saling gitu. Kayak misal saling adu kekayaan, misal lu kekayaannya berapa? 500 T gitu. Kan kayaknya cuma marlong sebungkus. Ya. Ya gue juga bawa dompet ke sini, coy. Gue enggak bawa dompet. Lah gue kan di jalan kan gue bilang, kalau ada apa-apa minjem dulu lah. Aman lah ya, minjem dulu lah. Ya di sini gue juga rokok juga minta. Ya, makanya subscribe. Gak dapat duit. Itu ya. Itu 2.300.000 sudah cukup lah ya, apalagi buat enggak. khalayak muda yang mungkin lagi sedang menjalin hubungan percintaan nih ya, kembali lagi percintaan ya, percintaan ya. Karena percintaan ini kayak topik yang mungkin semua orang mengalami, ya bahkan di desa, di kota ya. Kalau bedanya percintaan di desa itu seleranya beda selera gitu, Cok. Iya, kalau misal di desa itu percintaannya itu seleranya itu mana langsung nyambung mana yang anjing. Standarnya itu beda. Standarnya kalau di desa itu bersih. Kalau kita bersih aja di desa udah menang, Cok. Udah menang ya, menang. Bersih ya? Kita nggak perlu ke kafe, ke Mixway, upload foto Starboy, kayak gini rambutnya kayak gini, nggak perlu. Kita cukup bersih aja, ya. Kita udah menang. Soalnya saingan kita itu itu. Jadi menang bersih aja udah cukup, Cok. Iya. Kalau memang kita kalah. Adu kita kalah. Cuma adu bersih mah gua perawatan, Cok. Ya. Iya, gua perawatan. Ya mana perawatan. Sabun buat biji buat muka. Iya gitu ya. Kalau di kota standarnya apa, Bro? Lu yang di kota? Standarnya itulah. Apa? Duit apalagi. Maksudnya cowok di kota itu standarnya kayak kriteria yang disukai cewek-cewek ini secara fisik ya. Bersih kan udah pasti kan, masa cowok kota yang nggak mungkin di kota. Kayaknya tinggi yang utama deh. Tinggi ya. Iya. Anjing, gua masih 100 berapa ya? 67 kalau nggak salah. Nah, itu lumayan lah ya. Ya, masih standar. Ya teman kita ada yang 100 segini tingginya. Iya, orang situ kayaknya. Sini ya. Berapa ya? Yang segini ini
Siapa anjir? Aja ya ada lah, kita nggak sebut merek, ada teman kita. Wah, tidak terpancing ternyata Terpancing ya. Wait, tinggi ya bro, tinggi ya, itu tinggi. utama. Terus kalau dari fisik ya itu tinggi. Terus apa ya? Ya iya itu. Jangan hitam ya. Anjing, ya ini rasis bro. Keseringan main Brody kayaknya nih, anti hitam. Jangan hitam ya. Hitam itu ada artinya bro sebenarnya nih. Apa, Nih, apa? gue pernah Filosofi filosofi dari hitam itu hitam apa? ini kata teman gue nih. Hitam itu menggambarkan sesuatu yang kecil tapi dalamnya besar. Apa? Meskipun kecil tapi besar. Contoh. Contohnya cinta. Apakah cinta hitam? Cinta itu buta bro, makanya dibilang hitam. Oh, Cinta itu blind, buta. buta, gelap Iya. jadi hitam. Iya, kalau misalkan Oke. orang buta cinta itu buta kuadrat. Iya. Jangan bawa jokes begitu di Iya. sini. Gua Tidak juga- ramah kita itu harus mengayomi semua Yang disabilitas gitu. iya, semua viewer kita. Iya, apa mungkin kalau kita kurang toleransi dengan disabilitas, mungkin kita akan undang bintang tamu yang nggak bisa jalan, nanti kita suruh nari mungkin, atau mungkin yang misalkan Buta suruh membaca. Iya. Kembali ke topik. Ya, jangan hitam kemana-mana. kan. Tadi lu bahas Jangan hitam ya. ya lu kan berarti di hitam tadi. Nah iya makanya. Hitam bajunya maksud. Oh, mungkin maksud lu itu yang enggak hitam, cewek Purwokerto enggak suka cowok yang baju hitam, sukanya warna cerah. Ya, Gitu ya. Iya. Iya, main aman aja kita. tipis-tipis gitulah. Iya gitu. Jadi cewek Purwokerto itu enggak suka yang hitam-hitam karena Iya. baju hitam itu di cewek itu kayak ya enggak pernah ganti baju. Iya betul. Tuh Nah, enggak pernah ganti terus baju. tiap hari. Hitam terus sekali-kali warna pelangi lah. Selain jangan hitam, Apa? Jangan apa? Kan Apa tinggi ya? nih, jangan hitam. Tinggi, Wangi jangan ya, hitam. wangi termasuk nggak? Itu masuk bersih nggak? Masuk bersih lah ya. ya wangi bersih itu mah Satu paket lah ya. mau hitam mau putih mah harus bersih dan wangi. Bersih dan tetap. wangi, iya. Kan Tapi kalau secara fisik ya standar lah. Standar biasa lah ya. aja tinggi, jangan hitam ya itu. iya, bukannya meta sekarang ini Nah, Jawir dan Jawa justru gitu. itu. Iya, gua Meta sekarang adalah mas-mas Jawa. iya, berkumis tipis kan? Iya, berkumis Iya, tipis. gua itu lihat di story IG aja, gua lihat Story siapa tuh? ada lah story teman gua itu SMA. Kembali tidak terpancing ya Iya, teman-teman. gua SMA, gua heran nih. Dia cantik, Bro. Cantik, Bro. Punya Cantik. pacar, Punya pacar. mas-mas Jawa. Iya, bukan cuma Jawa, Bro. Apa? Hitam, tinggi, gitu, Bro. Nah itu. Nah, itu. Kayak- Tapi paling tidak masih masuk satu kriteria yaitu iya, tinggi. tinggi dan ya masuk lah. Ya, Sosok lah. Iya, sosok. Boleh. Apalagi itu buat menggantikan figur ayah ya. Jadi karena mungkin dia itu pengen yang bisa menjaga Iya, bener. karena dia kehilangan seorang figur mungkin. Jadi ya ngomong soal figur nih. Broken home itu mempengaruhi kesuksesan nggak sih, Bro? Kalau misal Waduh. Topik serius ya tiba-tiba ya. Ini udah mau selesai nih. Udah berapa menit? 50 menit coba. Oke, Ya. topik terakhir mungkin ya, Ya, figur gua- ayah. Oke, Iya, siap. Kayak gini. Capek, cowok. Figur ayah. Penting lah. Apalagi kalau kalian anak semua, anak-anak pertama. Nah, iya betul. kalau nggak ada ayah gimana? Iya, ya kita menggantikan ayah. Nah, Iya. itu dia. Jadi Susah. kalau nggak ada ayah, tidak ada yang membimbing. Iya. Kita buta arah. Kita harus buat jalan sendiri. Kalau misalkan nggak punya ayah nih ya, tapi kalau yang punya ayah tapi ayahnya itu suka mukul gimana? Pukul balik. Iya, misalkan nggak punya ayah nih, itu kan udah takdir kan dari yang di atas nih. Mm-mm. Tapi kalau misalkan punya ayah tapi suka mukul gini, atau mungkin beli susu 10 tahun nggak balik-balik, kayak gitu, itu gimana? Kayak mempengaruhi kesuksesan nggak? Mental. sangat mempengaruhi ya itu mental. Terus dia merasa apa ya, kayak sendirian lah. Sendirian. Oh iya sih. Nggak ada apa ya, kalau lu punya ayah kan enak, maksudnya lu mau cerita apa-apa, oh aku ada masalah nih, aku pengen punya cowok yang begini menurut ayah gimana. Lah kalau nggak ada ayah ceritanya ke Siapa? Ke gitu. siapa? Nggak Iya, ada. masa ke tembok. Ke tembok ya nggak mungkin ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kita Angel, cerita ya. ke ayah. Tapi bahkan ada yang seorang anak itu yang membenci orang tuanya gitu. Menurut lu gimana? Udah punya ayah baik-baik tapi malah dibenci karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu, kayak tidak bersyukur tidak berarti. bersyukur ya. Yang nggak punya ayah juga pengen punya ayah ya, Bro. Nah, iya. Iya.
Padahal ayahnya nggak ngapa-ngapain, nggak mukul nggak, tapi dia nggak bersyukur, parah banget dia bro. Ya, itu pemikiran Ya, terlalu salah sempit gitu ya, salah. Iya, Apakah kita perlu ganti konten teman-teman? Konten dakwah mungkin? Berhubung ke Ramadan mungkin Iya, kita berhubung Ramadan kita harus ganti cari lah ya. konten baru ya, konten dakwah. Konten dakwah juga gitu. Ya nanti kalau dakwah mah kontennya yang di sana ada Mana? di himpunan saya itu kontennya dakwah. Di himpunan saya yang tadi saya kirimkan ke anda ini yang di belakang kamera. Sebenarnya kalau konten podcast ini yang kalau nggak daging semua, Sampah semua ya? sampah semua gitu. Jadi jangan nanggung. Yang nanggung itu nggak baik ya bro. Iya. Tengah-tengah itu nggak baik. Munafik ya? Munafik. Bagus-bagus. Sekalian berisi. Kocak sekalian. Kosong sekalian gitu. Jangan setengah-setengah. Sama aja kayak hidup bro. Kalau kita setengah-setengah dalam menggapai cita-cita itu nggak bakal bisa bro. Misal aku mau jadi dokter, aku mau jadi ini, malah nggak fokus. Jadi kita harus fokus pada suatu tujuan. Itu. Kalau belum punya tujuan? Ya, yang penting jangan lompat dari lantai. Kayak di mahasiswa yang di situ tuh, yang di daerah mana itu, yang tidak bisa memenuhi keinginan orang tua jadi bunuh diri. Iya, mati sia-sia. Iya. Bayar UKT mahal-mahal, mati. Arprong SKS ya? Ini sebenarnya ini kuliah ini, Bro. Ini berhubung saya bercita-cita menjadi dosen ya, ini sekaligus berlatih Apa public speaking itu. Sebenarnya gue join organisasi itu karena dengan tujuan pengen sih bisa public speaking yang bagus. Bagaimana? Bukan cari cewek tujuan. Itu tujuan juga. Saran Mbak Semarang. Anjing. Itu mah Merenung. menatap Oh. menatap langit yang gelap. Tidak ada bintang.